itu pengikutnya banyak, kerjanya menyesatkan, banyak bohongnya, banyak dustanya, ya. Begitu juga iblis, menjanjikan surga, padahal dia mencari pengikut-pengikutnya dan teman-temannya untuk masuk neraka dengan berbagai macam tipu daya, yang pasti dengan tipu muslihat, adab dulu, habis itu nipu. Apalagi kita nggak bisa melihat, apalagi sekarang orang tidak beradab untuk menipu. Pokoknya si paling aiki lah, paling benar, pemilik kebenaran, tetapi keblinger. Mana menjelaskan? Har, belajar tauhid di mana? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ciri-ciri orang bodoh menyalahkan orang lain dan menghebatkan dirinya, merasa dirinya hebat kemudian menyalahkan orang lain. Kalau saya memang orang paling bodoh, tidak ada di dunia ini orang sebodoh saya. Makanya kalau ada ilmu yang saya dapat dari YouTube, dari mana, saya ambil. Tapi kalau ini dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Secara akal dan secara ajaran agama kita udah nggak bener, menyimpang. Mereka bilang, loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen. Hei goblok, Bahar, dengar baik-baik ya. Kita boleh mengatakan orang lain sesat, rujukannya kemana? Hadis. Hadis rujukannya kemana? Al-Quran. Itu Al-Quran apa? Kalam Allah. Berarti yang berhak menyesatkan siapa? Allah, bukan kita. Berarti kau sama seperti Panji, seolah-olah kalam Allah itu adalah kalam Nabi. Bukankah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah? Coba kaji kalian. Coba dikaji. Allah, ini dosen UIN. Kau belajar di mana? Kok tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga? Kecuali Allah saja yang boleh memastikan. Kau belajar di mana? Terus dari mana? Hadis. Ya kalau bukan Allah yang memastikan, siapa kau? Datuk kau? Mak kau? Bapak kau? Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya, dipastikan dia masuk neraka. Ya Rasulullah pastikan gitu, kenapa? Kenapa Rasulullah memastikan begitu? Berdasarkan wahyu. Pastikan. Ayo, jawab itu. Iya kan? Udah aku jawab. Nggak usah dosen yang jawab, petani yang jawab. Petani dari Aceh, yang goblok blow on seperti gua. Anak kecil aja tahu yang begituan. Terus Rasulullah memutuskan itu berdasarkan apa? Keinginannya. Mujahir bil maksiat, orang yang menampakkan kemaksiatannya, dia masuk neraka. Hadis Rasul. Mau bantah hadis Rasul? Jadi doktrin ini, doktrin yang pernah diterapkan oleh orang-orang itu, karena dia melihat maksiat, pasang bom, hancurkan, harus dibinasakan. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kalau ada orang yang melakukan maksiat, seorang muslim melakukan maksiat, ingatkan dia, nasihati dia,
ajarkan dia, sadarkan dia. Itu. Terus ganjarannya, oh kalau mau menghukumi harus ada mahkamah syar'iyah. Sidang dia. Apa hukumannya? Pancung, rajam? Bukan kita yang melakukannya. Tapi apa? Ajaran. Perintah Allah seperti itu. Jadi bukan kita yang menghukumi seseorang masuk surga, masuk neraka, bukan kita. Jadi seorang ulama itu meneruskan ajaran, meluruskan aturan. Aturan dari siapa? Aturan dari Allah yang diwahyukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Iya. Karena hukum itu dari Allah. Kalian kira-kira paham nggak yang saya maksud apa? Hah? Kalian maksud nggak? Itulah sesat. Sesat itu apa? Nggak jelas. Nggak sesuai dengan ajaran. Menyimpang dari ajaran, itulah disebut kesesatan. Dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Mereka bilang, Dosen UIN bodoh katanya. Coba lihat yang dari orang bener, orang dari pinter ya, orang paling pinter nih, IQ 100 triliunan nih. loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen UIN. Kau belajar di mana? Kita nggak boleh mengatakan orang lain sesat. Yang boleh mengatakan orang lain sesat adalah Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Harus ada rujukan dong. Kita nggak boleh suka-suka kita mengatakan orang sesat. Ya, orang yang sesat, orang yang melakukan kegiatan agama, ya agama Islam misalnya nih, sahabat Muslim melakukan ajaran Islam itu tidak sesuai dengan pedoman. Yang menyesatkan bukan kita. Yang mengatakan mereka sesat itu bukan kita. Bukan kita yang memvonis seseorang sesat, bukan kita, tapi Al-Quran dan Sunnah. Oh, ada ulama yang menyesatkan orang, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. TIJ mengatakan, makanya kita dikirim utusan, dikirim Rasulullah untuk mengajarkan kita agama, untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Kemudian diwariskan ajaran itu melalui ulama, supaya kita tidak tersesat ke neraka. Gimana semua yang kita lakukan ini kalau bukan karena digerakkan oleh Allah, kita nggak punya upaya, nggak punya daya, la haula wala quwata illa billah. Tetapi kita diberikan pilihan, kau ambil yang baik, kau ambil yang buruk. Kalau kau melakukan yang buruk, maka ganjarannya adalah neraka. Kalau kau melakukan yang baik, maka ganjarannya adalah surga. Surga adalah kasih sayangnya Allah terhadap kita, ujar TIJ. Berdasarkan aturan, bukan berdasarkan dia, bukan berdasarkan pemikirannya. Paham nggak? Hah? Itulah iblis, merasa dirinya paling pinter. Adab kagak ada, akhlak kagak ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.